Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kali ini kita menyajikan sebuah narasi sufistik yang ditransformasikan dari sebuah halaman dalam kitab Quds al-Qulub karya Abu Thalib al-Makki halaman 305. Untuk itu narasi ini kita beri judul Dalam Keheningan Takdir, sebuah renungan sufistik tentang sabar dan yakin. Saudara, di jalan panjang menuju cahaya, sabar bukan sekadar menahan diri. Ia adalah cermin dari makom yang kita tempati dalam perjalanan ruhani. Ibnu Abbas membagi sabar menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah pada saat pertama kali menimpa. Namun bukan jumlah derajat yang menjadi inti, melainkan kedalaman makom yang diungkapkan. Sabar dalam kewajiban dan larangan adalah makom Islam. Ia adalah gerak lahiriah seorang hamba yang tunduk. Tapi sabar dalam musibah pada saat pertama kali jiwa terguncang adalah makom yakin, tempat di mana ruh tidak lagi bertanya mengapa, melainkan berserah dalam inilah kehendaknya. Musibah, kata Nabi SAW, tampak besar lalu mengecil. Maka sabar yang sejati adalah saat guncangan pertama, ketika jiwa belum sempat membangun benteng rasionalisasi. Di sana sabar bukan reaksi, tapi pancaran keyakinan. Maka orang yang paling sabar adalah yang paling yakin, dan yang paling gelisah adalah yang paling jauh dari cahaya yakin. Seperti orang yang meninggalkan debat meski ia benar. Ia tidak mencari kemenangan sebab ia telah menang atas dirinya sendiri. Ia tidak ingin menampakkan keunggulan sebab ia telah tenggelam dalam samudera diam. Ini bukan sekedar adab, tapi makom. Makom orang-orang yang zuhud dalam pujian dan lebih memilih sunyi daripada sorotan. Begitu pula dengan menyembunyikan amal, sedekah, dan luka. Mereka yang menyimpan derita dan kebaikan dalam diam, bukan karena takut diketahui, tapi karena tahu bahwa Allah lebih dekat daripada bisikan hati. Mereka tidak mencari pengakuan sebab mereka telah menemukan makna dalam kesunyian. Inilah harta karun spiritual, amal yang tersembunyi, luka yang tidak diumbar, dan sedekah yang tidak disebut. Sabar yang paling tinggi adalah sabar bersama Allah. Bukan sabar atas sesuatu, tapi sabar dalam sesuatu. Duduk bersamanya dalam batin, mendengarkannya dalam sunyi, menyerahkan diri dalam arus takdir. Ini bukan sabar karena terpaksa, tapi sabar karena cinta. Ia tidak bertanya kapan ujian berakhir, sebab ia telah menemukan keindahan dalam ujian itu sendiri. Sabar seperti ini adalah makom para muqarrabin. Mereka tidak menolak takdir, tidak mengeluh atas pembagian, tidak gelisah dalam penantian. Mereka tenang di bawah arus hukum-hukumnya. Sebagaimana Ali berkata, Allah mencintai hamba yang tidur, yakni yang tenang dalam kehendaknya, tidak membenci, tidak menolak. Maka sabar bukan sekadar menahan, tapi menyatu. Ia adalah bentuk tertinggi dari tawakal, dari ridho, dari cinta. Ia adalah makom orang-orang yang telah melihat bahwa segala sesuatu darinya dan kepadanya segala sesuatu kembali. Saudara, demikian penyampaian narasi kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti narasi-narasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.